Selanjutnya, saya Isyana Sofia akan melanjutkan presentasi mengenai LO4 dan juga LO5. Nah, pertama-tama kita membahas mengenai LO4 yang akan membahas mengenai non-traditional families and household. Jadi, ketika kita akan menampilkan suatu segmen, nah marketer ini harus membedakan antara dua kelompok, yaitu non-traditional families dan non-family household. Nah, non-traditional families ini adalah keluarga yang tidak mudah masuk ke dalam suatu siklus kehidupan keluarga atau family life cycle yang telah dijelaskan sebelumnya. Mulai dari bachelorhood, honeymooners, parenthood, post-parenthood, sampai dissolution. Nah, contoh keluarga non-tradisional adalah keluarga dengan orang tua tunggal seperti pada gambar di sebelah kanan, dan juga keluarga campuran atau blended family yang terdiri dari adanya keluarga inti dan juga beberapa saudara kandung. Sedangkan non-family households yaitu situasi hidup yang tidak dapat didefinisikan sebagai keluarga dalam hukum. Misalnya, terdapat 5 orang mahasiswa yang mengontrak dalam satu rumah. Nah, mereka itu tidak memiliki ikatan persaudaraan. Namun, mereka dapat dikatakan sebagai rumah tangga karena mereka tinggal bersama-sama. Nah, selanjutnya, taksonomi struktur keluarga untuk segmentasi dan targeting pasar. Yang pertama, families yang terdiri dari ibu, ayah, 2-3 orang anak, baik mereka menikah ataupun tidak. Kemudian delayed marriage, di mana keluarga mereka itu orang tuanya baru menikah setelah usia 30 tahun. Kemudian single parents, di mana orang tua mereka itu bercerai atau tidak pernah menikah, tapi memiliki anak. Nah, kemudian families with one child, yang terdiri dari ibu, ayah, dan juga satu orang anak. Yang kelima, large family, yang terdiri dari ibu, ayah, dan juga 5 orang anak ataupun lebih. Yang keenam, extended family, yang terdiri dari orang tua, kakek, nenek, paman bibi, dan juga anak-anak. Kemudian yang ketujuh, blended families and joint families, yang terdiri dari orang tua yang membawa anak mereka ke keluarga mereka yang baru. Yang telah saya sebutkan tadi, bahwa keluarga blended family ini terdiri dari keluarga kandung dan juga beberapa saudara tiri. Yang kedelapan, grandparents families, di mana anak atau cucunya itu diasuh oleh kakek nenek. Kemudian yang ke-9, boomerang families, yaitu anak yang telah dewasa kemudian kembali tinggal bersama orang tuanya. Yang ke-10, childless families, di mana terdapat keluarga dari ibu, ayah, baik mereka nikah ataupun enggak, yang tidak memiliki anak. Kemudian adult children caring for their elderly parents, di mana anak itu mengasuh orang tua mereka yang sudah tua. Kemudian multicultural families, di mana terdapat pasangan suami istri yang berasal dari ras yang berbeda, jadi rasnya campuran gitu. Atau mungkin mereka mengadopsi anak dengan budaya yang berbeda dari budaya mereka. Kemudian same gender family, di mana orang tuanya itu memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun mereka menikah ataupun tidak, dan mereka memiliki anak ataupun tidak. Itu juga dapat disebut sebagai sebuah keluarga. Kemudian adoptive families, di mana orang tuanya mengadopsi anak, kemudian caregivers as part of the family, di mana pengasuh orang tua ataupun pengasuh anak itu termasuk ke dalam keluarga tersebut. Kemudian polygamous dan polyandrous families, di mana terdapat suami dengan beberapa istri atau istri dengan beberapa suami yang biasanya memiliki beberapa orang anak ya, atau anak yang banyak. Nah, taksonomi ini biasanya digunakan untuk marketer untuk mengetahui nih segmentasi dan juga targeting usaha mereka. Kemudian barulah mereka mengetahui strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan mereka. Misalnya, Informa ingin membuat iklan produk sofa mereka. Nah, marketer dari Informa ini ingin menyampaikan bahwa sofa yang dijual ini itu sangat nyaman dan dapat memuat sebanyak 4 orang. Nah, maka dari itu, pasar yang cocok bagi produk sofa Informa ini adalah
families dan families with one child, di mana jumlah anggota keluarga mereka itu tidak terlalu banyak. Jadi muat dalam satu sofa itu. Nah, kemudian selanjutnya akan membahas LO5 mengenai social standing and consumer behavior. Pertama, kita membahas mengenai social class and segmentation. Social class atau kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat menjadi kelas status yang berbeda. Nah, sehingga anggota dari masing-masing kelas ini memiliki status yang relatif sama. Kelas sosial ini mewakili tingkat prestis dari anggota satu dengan yang lainnya. Terus, kelas sosial ini disusun oleh beberapa faktor, misalnya kekayaan, kemudian kekuasaan, dan juga jumlah penghargaan yang diterima dari orang lain. Kelas sosial juga mencerminkan nilai, sikap, dan juga perilaku mereka. Kemudian anggota kelas sosial tertentu juga menganggap bahwa anggota kelas lain itu memiliki status yang lebih tinggi atau lebih rendah dari status mereka. Nah, marketer juga sering menggunakan kelas sosial ini untuk segmen konsumen karena anggota dari suatu kelas sosial yang sama akan berbagi nilai, sikap, dan juga prioritas mengenai semua aspek kehidupan mereka, termasuk perilaku konsumen itu sendiri. Tuh. Nah, sebagai contoh, misalnya orang dengan kelas sosial yang atas itu akan memilih untuk membeli tas dengan brand ternama, misalnya Dior ini, dibandingkan dengan tas dengan tanpa brand yang dapat contohkan pada gambar di sebelah kanan. Nah, hal ini dilakukan karena mereka itu di kalangan mereka, merek Dior ini sangat disukai. Jadi kalau misalkan mereka tidak memiliki barang dari brand Dior ini, mereka akan dikatakan ketinggalan zaman gitu. Nah, selanjutnya, what's my social class? Gimana kita tahu kelas sosial kita? Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang menentukan kelas sosial seseorang seperti kekayaan, kemudian penghargaan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Nah, terdapat istilah social class consciousness atau kesadaran kelas sosial di mana tingkat identifikasi seseorang dengan kelas sosial tertentu mengakui bahwa dirinya itu berada pada suatu kelas sosial. Nah, secara demografis, kelas sosial itu didasarkan pada pekerjaan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, piramida yang kalian lihat ini menunjukkan 10 besar pekerjaan paling bergengsi di Amerika Serikat. Dapat kita lihat bahwa dokter itu berada paling atas, yang disusul oleh keilmuan, kemudian pemadam kebakaran. Sementara polisi itu berada pada posisi terakhir. Nah, hal ini berdasarkan gaji mereka yang dapat mempengaruhi daya beli mereka terhadap suatu barang. Kemudian terdapat dua indeks yang menggabungkan beberapa demografi untuk menentukan kelas sosial. Yang pertama, Index of Status Characteristic atau Warner's ISC adalah ukuran tertimbang dari variabel sosial ekonomi seperti pekerjaan, sumber pendapatan, jenis rumah, kemudian area tempat tinggal atau area rumah gitu. Terus selanjutnya Socioeconomic Status Score atau SIS yang dikembangkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat dan menggabungkan 3 variabel sosial ekonomi yaitu pekerjaan, pendapatan, kemudian pencapaian dari pendidikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.